Media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tempat untuk berbagi cerita, pendapat, dan berinteraksi dengan banyak orang. Namun, di balik kemudahan itu, kolom komentar sering berubah menjadi tempat munculnya hinaan, ejekan, hingga cyberbullying. Banyak orang menganggap komentar di internet hanyalah candaan, padahal dampaknya bisa mempengaruhi mental dan rasa percaya diri seseorang. Melalui wawancara ini, kami ingin mengetahui pandangan dan pengalaman masyarakat mengenai cyberbullying di media sosial. Halo, perkenalkan, nama saya Nadila Koturnanda dan sekarang di sini saya sedang bersama. Naila Shanika. Oke, sekarang aku mau nanya nih sama kamu, seberapa aktif sih kamu menggunakan sosial media dan platform apa yang sering kamu gunakan? Sangat aktif. Platformnya itu Instagram, TikTok, dan Twitter. Oke, jadi biasanya kamu menggunakan media sosial itu untuk apa sih? Dan menurut kamu kolom komentar di sosial media itu lebih sering digunakan buat diskusi atau cenderung digunakan untuk hal-hal negatif? Biasanya untuk berbagi keseharian sehari-hari, terus juga mencari informasi dan juga chat dengan teman. Oke, menurut kamu kolom komentar di media sosial itu sering digunakan untuk hal-hal positif atau cenderung ke hal-hal yang negatif? 50-50, banyak yang untuk membagikan informasi dan juga banyak yang cyberbullying juga. Oke, sebelumnya aku mau nanya nih, kamu itu pernah nggak sih menerima komentar-komentar negatif di sosial media? Pernah. Apa sih yang kamu rasain setelah kamu mendapati komentar-komentar negatif di sosial media? Apakah itu menyakiti hati kamu atau bagaimana? Menyakiti hati dan juga menjadi insecure dan kehilangan jati diri. Oke, komentar seperti apa sih yang paling kamu ingat dan apa perasaan kamu saat membaca komentar tersebut? Komentarnya berisi bahwa saya tidak bisa masuk PTN dan perasaannya itu sedih dan insecure. Oke, menurut kamu kenapa sih orang itu lebih berani buat berkomentar jahat di sosial media ketimbang saat berbicara langsung? Karena kalau di sosial media nggak langsung tatap muka dengan orang yang dibully, jadi orang-orang biasanya cenderung lebih berani untuk membuli. Kenalkan diri dulu masnya. Perkenalkan, nama aku Hafiz Arianto, aku dari Teknik Kimia 25. Oke. Apakah masnya berkenan jawab beberapa pertanyaan dari saya, mas? Ya, saya berkenan. Yang pertama terkait platform bermedia sosial, seberapa aktif masnya dalam menggunakan media sosial sehari-hari, mas? Kalau soal bermedia sosial, saya sendiri itu cukup aktif. Untuk media sosial yang sering saya pakai itu ada Instagram dan TikTok seperti itu, Mas. Kemudian selama bermedia sosial itu pernah nggak sih masnya mendapat komentar yang istilahnya bikin sakit hati gitu, mas? Seperti hate comment misalnya? Kalau misalkan tentang hate comments, aku pernah ngerasain kayak ke-trigger gitu sama komenan orang, tapi sebenarnya komenannya itu bukan untuk aku sendiri, tapi itu komenannya tuh untuk menghina orang. Tapi aku ngelihatnya tuh kayak nggak terima, ngapain sih ngebikin hate comment untuk orang lain gitu, Mas. Oh, ya. Eh, Setelah melihat hate comment itu, kira-kira apa terpengaruh, mas, untuk kehidupan masnya sehari-hari? Jujur, cukup terpengaruh sih. Aku mikirnya kayak ngapain sih orang-orang sampai bikin hate comment untuk orang yang bersangkutan itu. Ngapain sih orang bisa sejahat itu, Mas. Menurut masnya nih, kan banyak hate comment yang ada di media sosial. Kira-kira mengapa orang-orang di media sosial tuh cenderung lebih belak-belakan dan lebih kasar, terutama dalam hal hate comment ketimbang ketika berbicara secara langsung gitu, mas? Kalau menurutku kenapa orang-orang tuh dia lebih belak-belakan kok soal hate comment di media sosial ya? Itu karena media sosial juga itu kan tempatnya bebas dan soal identitas itu juga bisa disembunyikan. Jadi orang itu bisa berbicara apa aja isi hati mereka, apa aja isi pikiran mereka tanpa perlu khawatir identitas mereka terbongkar seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kalau misal nih masnya di posisi orang yang mendapat hate comment tersebut, kira-kira apa yang bakal masnya lakukan untuk mengatasi hate comment tersebut, mas? Jujur, pertama kali itu aku pasti lihat dulu orang ini nge-head komennya seberapa jauh, kayak seberapa jauh itu dia tuh ngomongnya sampai seberapa jahat lah. Kalau misalkan dia ngomongnya kayak sekedar head komennya ringan kayak bercanda sih aku gak apa-apa, tapi kalau misalkan kayak dia sampai berlebihan sampai ngebawa hal di luar, misalkan
orang tua, fisik yang mungkin agak berlebihan, mungkin aku akan ke-trigger sama orang itu. Pertanyaan terakhir nih Mas, kira-kira ada kesan-pesan atau mungkin hal yang ingin disampaikan nggak sih untuk Masnya agar hate comment di media sosial ini tidak terlalu banyak gitu Mas? Pesanku untuk orang-orang yang bikin hate comment sih, sebenarnya kita juga nggak bisa kayak membuat apa ya, hate comment itu berhenti di media sosial, tapi kita mungkin bisa kayak mengajak orang kayak untuk janganlah kita saling menjahati sesama lain. Jadi maksud saya tuh kita nggak bisa kayak berusaha berhenti hate comment, tapi kita bisa kayak menurunkan lah hate comment itu. Soalnya media sosial itu kan juga hak kita masing-masing juga gitu. Karena nama saya adalah Kotunanda dan sekarang saya sedang bersama. Oh ya, Oke, sebelumnya aku mau nanya nih, seberapa aktif sih kamu menggunakan sosial media dan platform apa yang sering kamu gunakan? untuk sekarang sih cukup sering ya, dan untuk platformnya itu paling Twitter atau X sih. Oke, biasanya kamu tuh pakai sosial media buat apa dan menurut kamu tuh komentar-komentar di sosial media itu biasanya digunakan buat hal-hal negatif atau lebih ke positif nih? Kalau digunain buat apa, untuk Twitter sendiri aku biasanya buat nyari-nyari updatean berita-berita terbaru, entah itu kayak mungkin tentang politik atau sosial, anything else. Terus kalau misalkan positif atau negatif, menurut aku 50-50 sih, karena ada yang positifnya, ada juga yang negatif, tergantung kita aja. Kalau misalnya kamu pernah nggak sih menulis komentar-komentar jahat di sosial media dan itu tuh kamu sesali gitu? Kalau aku rasa sih, jujur sejauh ini belum ada ya. Cuman kalau misalkan tanpa disengaja, mungkin ada yang rasa sakit hati, mungkin ada. Tapi ya aku cukup menyesal sih. Cuman balik lagi, itu kan media sosial, orang bebas berpendapat. Bisa aja orang yang berpendapat itu menganggap itu positif, tapi dikasih feedback yang jahat sih terserah. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Mas. Oke, nama saya Ahmad Mirza. Dari Masnya, apakah berkenan menjawab beberapa pertanyaan dari saya Mas? Ya, boleh. Oke, yang pertama, seberapa aktif Masnya dalam menggunakan platform media sosial sehari-hari Mas? Sangat sering, setiap hari itu bahkan. Jadi waktu saya tidak melakukan apa-apa itu saya biasanya itu scroll IG Reels. Nah, Oh, berarti di waktu senggang gitu ya Mas? ya. Selama itu pernah nggak sih Masnya dapat komentar negatif gitu dari orang lain? Tentunya pernah. Waktu itu saya pernah diejek gini Mas. Alat kelamin kok di-post. Nah, itu saya benar-benar sakit hati. Terus sedih tentu saja. Lalu komentarnya saya hapus gitu. Setelah mendapatkan komentar tersebut, kira-kira bagaimana respon Mas dalam menjalani kehidupan sehari-hari gitu Mas? Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, tapi cuman kadang keingetan gitu loh. Pernah diajak gini, pernah diajak gitu tuh. Berarti kalau menurut Mas nih, kenapa orang-orang di media sosial tuh cenderung lebih belak-belakan dan lebih kasar gitu daripada ngomong secara langsung di depan orang tersebut Mas? Dari buku yang pernah saya baca itu gini, manusia itu bukan tidak mau berbuat jahat, tapi tidak mau dicap sebagai orang jahat. Jadi kalau dia anonimus, manusia itu lebih cenderung berbuat jahat gitu. Berarti kalau misal Masnya ini ada di posisi orang yang istilahnya mendapatkan hate comment tersebut, kira-kira apa yang akan Masnya lakukan dan Masnya rasakan kira-kira? Ya tentu saja kalau di hate comment saya pasti sedih. Terus kalau apa yang saya lakukan itu tadi, saya bakal hapus komennya gitu aja sih. Nggak usah dibawa ribet. Cyberbullying bukan hanya sekedar komentar di internet. Kata-kata yang disampaikan di media sosial memberi dampak bagi orang lain. Melalui wawancara ini, kita dapat mengetahui bahwa komentar yang disampaikan di internet harus memiliki tanggung jawab dan kesadaran diri masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk lebih bijak dalam menyampaikan komentar dan menghargai orang lain.